Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Jumpa lagi bersama komunitas belajar guru matematika SMP MTS Kabupaten Sleman. Pada kesempatan kali ini, saya Dimas Chandra Saputra SPD, kebetulan guru matematika SMP Negeri 3 Godian, akan membahas soal warming up TKAD matematika yang diselenggarakan di bulan Agustus ini. Nah, pada video kali ini yang akan kita bahas baru nomor 1 sampai dengan 10. Nanti video-video selanjutnya akan kita bahas per part nggih. Jadi nanti untuk pembahasan TKAD kali ini kita akan bagi menjadi 4 part karena 40 soal ya. Oke, langsung aja nggak perlu berlama-lama, kita bahas dari soal nomor 1. Nah, di sini ada tabel di mana tabel pertama itu berkaitan dengan operasi hitung ya, kolom pertama, kolom keduanya hasilnya. Jadi di sini sebenarnya anak-anak hanya tinggal mencocokkan. Sebenarnya pada operasi nomor 1 itu hasil operasinya itu yang mana sih? A, B, C, D dan lain sebagainya. Oke, ini gampang sebenarnya, kita bahas dulu dari nomor 1 nih. Ini ada negatif 15 dan seterusnya. Ingat yang dikerjakan biasanya adalah yang peng poro londo, perkalian pembagian poro peng poro lansuto ya, peng poro londo. Gimana? Peng poro londo, perkalian pembagian penjumlahan dan pengurangan, intinya seperti itulah. Jadi yang dikerjakan ini yang 9 dibagi 0,3. Kita tulis saja dulu. Min 15 ditambah 9 dibagi, kita tulis bagi 0,3 itu berarti 3/10 nggih, dikurangi 10. Nah ini min 15 tambah, ini kan kita bisa tulis dalam perkalian ya, tapi pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang, seperti ini. Nah coret 9 dibagi 3 itu hasilnya 3, maka negatif 15 ditambah ini 30 nggih, dikurangi 10, maka hasilnya berapa ini? Ini 15 kurangi 10, 5. Berarti yang operasi 1 itu berpasangan dengan A. Jadi jelas yang C dan juga D itu keliru. Oke? Terus, nah ini kita cek nih. Nomor 2 aja di sini langsung beda ya. Berarti kita langsung cek nomor 2 saja. Nomor 2-nya itu ada 25 ditambah ini negatif 20 dikali setengah dikurangi 15. Nah ini bisa kita bagi langsung ya, negatif 20 dibagi 2 itu negatif 10, maka operasi hitungnya menjadi 25 dikurangi 10 dikurangi 15. Ini ya, ini maka hasilnya adalah 0. Oke, 25 kurangi 10, 15, 15 kurangi 15, 0. Berarti operasi nomor 2 itu hasilnya adalah yang B. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang Bravo. Gitu guys untuk nomor 1. Lanjut ke nomor berikutnya, nomor 2. Perhatikan di sini. Stimulusnya, paman memiliki kebun jeruk seluas 1 hektar. Oke, ada poin 1 hektar di sini. Setiap 6 bulan paman dapat memanen jeruk 45 kuintal. Satu pohon jeruk mampu menghasilkan 30 kg jeruk, ya. Kita tulis di sini aja dulu. Jadi 6 bulan itu bisa menghasilkan jeruk itu 45 kuintal. Kuintal ini kalau kuintal jadikan kilogram itu sama dengan 4.500 ini ya, kilogram. Terus kemudian satu pohon bisa menghasilkan, satu pohon itu menghasilkan 30 kg jeruk nih. Nah gini kan, agar hasil panen selalu maksimal, paman memberikan pupuk untuk setiap pohon sebanyak 200 gram tiap bulan. Jadi satu pohon itu pupuknya itu ada 200 gram per bulan. Nah, banyaknya pupuk yang dibutuhkan paman selama 6 bulan. Nah, ini berarti gampang banget. Ini total selama 6 bulan itu kan 4.500 kg. Oke, dan satu pohon itu menghasilkan berapa ini? 30 kg jeruk. Ini maksudnya dalam 6 bulan ya. Berarti kita akan menghitung banyaknya pohon dulu anak-anak.
cari banyak pohon itu berarti banyak pohon itu sama aja dengan 4.500 dari total hasil jeruk tadi dalam 6 bulan ya, per berapa nih? 30 kg. Karena satu pohonnya 30 kg ya. Maka ini akan didapat 450 dibagi 3. Berarti 150 pohon jeruk. Nah, ada 150 pohon jeruk. Nah, tiap bulannya paman itu memupuk 200 gram tiap bulan. Maka banyak pupuk, ini tinggal dikalikan aja. Banyaknya pohon itu 150 kali satu pohon itu 200 gram per bulan. Gram gini ya. Kali berapa bulan? Kali 6. Sama dengan ini 15 kali 2 30. 30 kali 6. 30 kali 6 berarti 180. Tapi ini masih ada 0,3. Ini gram ya. Jadi kalau dijadikan kilogram berarti menjadi 180 kilogram. Jadi opsinya adalah yang C atau Charlie. Lanjut ke pembahasan nomor berikutnya yaitu nomor 3. Pak guru membuat permainan untuk materi operasi bilangan bulat dengan menggunakan bola berwarna merah ya. Bola warna merah itu negatif 2, kuning itu 2, terus kemudian hijau 5. Setiap kelompok mengambil 10 bola. Nah, pengambilannya ditulis seperti ini. Setiap pengambilan bola dikalikan dengan skornya. Oh, ini gampang ya. Ini langsung dikalikan aja sesuai dengan skornya. Merah itu tadi berapa? Negatif 2 nggih. Aduh, bentar gak kelihatan. Nah, ini dikalikan negatif 2, ini juga negatif 2, ini negatif 2, negatif 2. Terus yang ini kuning tadi 2 ya. 2, 2, 2, 2. Ini artinya dikalikan. Terus yang hijau tadi dikali 5. Nah, seperti ini. Gini ya. Nah, ini tinggal anak-anak operasikan aja biasa. Yuk dari sini 4 kali min 2 berarti min 8 tambah 6, yang kuning 6 ya, hijaunya 3 kali 5 itu 15. Nah, ini tinggal berapa? Oke. Ini kan berarti min 2 ini 13 ya. Terus yang bawah negatif 6 tambah 10 tambah 10 ini 14. Terus kemudian kelompok 3 itu negatif 6 tambah 8 tambah 15 ya. Ini berarti 2, ini 17, oke. Terus yang paling akhir kelompok 4 min 8 tambah 8 tambah 10 sama dengan 10. Nah, ini tinggal dicocokkan aja. Kelompok 4 memperoleh paling rendah. Benar ya? Jawabannya berarti A. Terus kemudian selisih skor kelompok 2 dan 4 adalah 7. 2 dan 4, 7. Salah nggih? Yang C, kelompok 3 memperoleh paling tinggi. Tingginya 17, benar ya? Oke, terus kemudian D, skor akhir kelompok 1 adalah 14. Ini salah. Jadi yang benar adalah A dan C. Lanjut ke soal nomor berikutnya. Nomor 4. Nah, ini. Berdasarkan gambar harga akhir yang harus dibayar. Ini dia jualan apa nih? Hoodie ya. Hoodie atau jaket gitulah ya. Ada diskon ganda. Diskon pertama 30%, diskon keduanya 20%. Ingat, suatu barang kalau belum didiskon itu nilainya selalu 100% anak-anak. Jadi, harga akhir gini caranya. Sebelum didiskon itu kan 100%, diskon pertama 30%, berarti caranya 100% dikurangi 30% anak-anak. Nah, gini, dikalikan diskonnya yang kedua itu 20%, berarti sama ini juga 100% dikurangi 20%. Nah, dikalikan harga awalnya yaitu 250.000 sama dengan ini 70%, berarti gini ya, 70/100 dikali 80/100 dikali 250.000. Nah, ini nolnya 1, 2, coret dengan 2 ini, yang 02 ini dengan sana. Tik. Nah, paham? 8 dikali 25 itu kan berapa? 200. Oke, 200 dikali 7
100. Nah, ini 3 140.000. Yaitu opsinya adalah yang A, 140.000. Lanjut ke nomor berikutnya anak-anak. Nomor 5. Nah, ini dia. Nah, anak-anak dalam mengerjakan soal yang model literasi gini, anak-anak harus benar-benar bisa memilah atau memilih informasi yang penting dari soal. Oke? Sebenarnya nomor 5 ini bola besi di sini ya, cabang olahraga dan lain sebagainya. Ini sebenarnya hanya informasi tambahan saja. Dibaca boleh nggak, bacaan boleh. Tapi alangkah baiknya kita fokus ke soalnya dulu aja. Ya, jadi soal di sini adalah menentukan massa jenis bola. Ya, padahal massa jenis bola itu sudah dituliskan di sini nih rumusnya. Rho sama dengan M per V. M itu massa, V-nya itu adalah volume. Oke, jadi kita langsung ke sini aja langsung. Bahwasanya apabila berat besi tolak peluru itu 7 kg dan diameternya itu 14, rumus menghitung massa jenis. Oke, nah ini tinggal di samakan satuannya saja sebenarnya. Kita cek masanya sudah ada belum? Masanya itu sudah sama 7 kg. Oke. Terus diameter berarti kita pakainya jari-jari ya. Jari-jari itu berarti 7 cm. Padahal di sini untuk menentukan massa jenis pakainya meter kubik. Berarti kita harus mengubah ini ke dalam meter kubik. 7 cm dijadikan meter kubik. Naiknya berapa anak-anak? Ya. Habis senti, terus kemudian desi. Benar? Habis desi berapa? Meter. Benar ya? Oke, kalau masih bingung Pak Chan buatkan tangga gindah. Dari meter ya, meter, desimeter, sentimeter. Ini paling bawah milimeter. Nah, ini kan naik 1, 2. Betul ya? Berarti ini kalau dijadikan meter ini berarti 7 kali 10 pangkat negatif 2. Satuannya meter. Nah, lanjut tinggal masukkan ke rumus saja. Rho sama dengan M per V. Masanya itu 7 kg. Dibagi volume bola. Ini volume satu bola nggih. Volume bola itu adalah 4/3 kali pi, oke, R pangkat 3. Yuk, sama dengan 7/4/3, gini kan? Kali pi-nya pakai 2/7 kali R-nya 7. Ini karena dipangkatkan 3 berarti 7/3 kali 10 pangkat min 6. Gini anak-anak ya. Sama dengan, yo ini agak jelimet ya, enggak begitu sih sebenarnya. Kita coret ini dulu anak-anak. Ini 7-nya ini, bentar ganti warna dulu. 7 ini dengan ini, jadi 7-nya tinggal pangkat 2 ya, betul? Terus kemudian ini 7 yang ini boleh dengan, tapi Pak Chan tulis sederhana dulu aja deh biar nggak bingung. 7 per ini 88 ya, 88 kali 7 pangkat 2 kali 10 pangkat min 6 per 3. Nah, ini kita sederhanakan ya, jadi 7 kali, bagi ini kan boleh ditulis kali tapi dibalik. 3 per 88 kali 7 pangkat 2 kali 10 pangkat min 6. Nah, ini bisa kita coret nih. Ini 7 dengan 7 coret ya. Nah, ini jadi 7-nya pangkat 1 berarti ini tinggal 3 kali 10-nya Pak Chan naikkan ya. 10 pangkat berapa itu? 6. Oke, ini per 88 kali 7. 88 kali 7 berapa ya? Bentar Pak Chan hitungnya dulu. Itu ada 600. Nah, 16. Ya, ini angkanya memang agak susah nih kayaknya. Terus kemudian 3 dibagi 616. Ini ya, 3 bagi 600 berapa ini? 16 ya. Itu ketemunya 0,0048. Tapi memang komanya nggak berhenti ya. Kita sampai sini aja dulu, atau 47 gini kali 10 pangkat 6. Ini berarti ketemunya 4,87 kali 10 pangkat 3. Oke. Nah, jadi ini sebenarnya soal nomor 5 harusnya bonus ya. Jadi ini nggak ada, pangkatnya harusnya positif. Jadi kita jawab opsi E gini aja. 4,87 kali 10 pangkat
3. Nah, ini mungkin yang ngetik lupa menghilangkan ini ya, pangkat negatifnya. Jadi harusnya nomor 5 ini ketemunya pangkat positif. Gitu anak-anak ya. Untuk pembahasan nomor 5. Lanjut ke pembahasan nomor 6. Oke. Yuk, perhatikan gambar berikut. Apabila Conan akan bermain ke rumah Nobita, wah ini Conan ini mau main ke rumah Nobita nih. Seperti ini. Maka jarak tempuh Conan adalah, ini kan sebenarnya segitiga siku-siku ya anak-anak ya. Nah, cuman seperti ini aja. Nah, gini. Di sini Conan ke sekolah itu kok Conan ke sekolah? Ya, Conan ke sekolah berarti 8, Nobita ke sekolah 4. Nah, ini sebenarnya pakai rumus Pythagoras G. Nah, ini sebenarnya bisa anak-anak langsung gini anak-anak. Misalnya nih X ya. X-nya itu sama dengan berarti sisi miring kuadrat 8 kuadrat dikurangi 4 kuadrat gini ya. Nah, tapi Pak Chan biasanya nggak pakai ini anak-anak karena angkanya besar. Jadi Pak Chan lebih suka yang kayak gini. 4 dan 8 itu kan masih bisa disederhanakan dibagi 4 ya. Dibagi 4. Nah, karena dibagi 4, maka di sini nanti harus dikalikan 4 anak-anak. 4 kali berapa gitu. Oke? Nah, ini 4 dibagi 4 kan 1, 8 bagi 4 kan 2. Maka kita nyari ininya dulu. Ini kali berapanya gini dengan cara gini. Akar 2 kuadrat dikurangi 1. Berarti berapa? Itu akar 4 kurangi ini 1 kuadrat ya sebenarnya 1. Nah, berarti akar 3. Jadi di sini X-nya ini yang dicari adalah akar 3-nya anak-anak. Maka panjang X 4 akar 3. 4 kali akar 3-nya itu kalau diketahui di sini 1,73. Nah, ini berarti 12 1 28 29 26. Nah, 6,92. Jadi jawabannya adalah yang Charlie. Paham ya? Tapi kalau anak udah terbiasa pakai ini, kalau mau pakai ini juga boleh ya, sama aja. Cuman kalau Pak Chan kalau mencari Pythagoras itu biasanya Pak Chan sederhanakan dulu biar lebih mudah. Lanjut ke nomor berikutnya anak-anak, nomor 7. Oke. Nah, ini pilihan ganda kategori ya. Jadi anak-anak mencari benar atau salah. Perhatikan gambar denah rumah. Skalanya gampang banget ya anak-anak. Kebetulan bulat nih 1:100. Atau bisa, kok udah jilid 2 aja, maaf. Nah, 1:100 artinya 1 cm di peta berarti 100 cm aslinya gitu ya, atau bisa kita tulis 1 cm di peta banding 1 meter aslinya. Jadi gampang sekali kalau ini. Yuk lanjut. Ini ukuran rumah tersebut adalah 7 kali berapa nih, 10,5 meter. Nah, ini gampang. Tinggal anak-anak cari aja lebarnya dulu di sini. Ini kan tinggal menjumlahkan aja ya. 200 tambah 300, 500 tambah 200 berarti 700 cm. Ini kan? Kita cek yang pertama dulu. Ini berarti 700 cm kali ininya panjangnya. Ini tinggal anak-anak jumlahkan aja di sini. Nah, segini ini jumlahkan. Tek sampai sini ya. Karena teras juga termasuk bagian dari rumah. Ini 150, 300, 300 sampai 300, 600. Ini 900 ya. 900 berarti 10,5. Nah, atau 1050. 1500 cm kalau dijadikan meter berarti 7 meter kali 10,5 meter. Jadi opsinya adalah yang benar, ge. Terus lanjut. Pemilik rumah ingin memperluas dapur. Nah, dapurnya di sini nih. Perluasan dapur. Memanfaatkan sisa bagian nampak di gambar menggunakan konsep open kitchen. Luas area dapur setelah diperluas. Area dapur diperluas itu berarti yang Pak Chan arsir nih ya. Pokoknya luas semuanya, bukan cuma yang diperluas saja. Karena kan yang ditanya luar dapur setelahnya. Berarti ini berapa ini panjangnya? 300 atau 3 meter nggih? Kalikan. Nah, ini berarti luas dapur itu sama aja dengan 3 meter kali ini berapa nih? 150 tambah 150, 3 meter. Nah, 3 kali 3 9 meter kuadrat. Berarti ini salah. Oke? Lanjut yang ketiga, luas teras. Nah, luas teras di sini hati-hati anak-anak. Kalau melihat gambar, ini anak-anak ada kemungkinan menghitungnya sampai ujung ini di sini.
Tapi padahal menurut Pak Chan, luas teras tuh ya hanya ini tok, Mas. Ini ada apa namanya? Ada cagak ya ibaratnya. Ini hitam tuh namanya cagak biasanya. Jadi luas teras tuh hanya dari sini sampai sini. Nah, ini lebarnya 150, panjangnya dari sini sampai sini berapa? Nah, ini yang di atas ini 200 tambah 300 berarti. Ini kan lurus ya. Nah, 200 tambah 300 itu berapa sih? 500. Maka luas terasnya berarti 5 meter karena ini 500 cm ya. Dikalikan 1,5 meter. Itu hasilnya berapa itu? 25. Nah, 75 meter kuadrat. Jadi jawabannya adalah kalau urut dari atas benar, salah, benar. Oke anak-anak, lanjut ke nomor 8. Yuk. Perhatikan grafik. Ini hubungan antara waktu dan jarak yang ditempuh oleh sebuah mobil sebagai berikut. Jarak yang ditempuh mobil tersebut jika telah menempuh perjalanan 6 jam. Sebenarnya ini hanya membaca grafik ya anak-anak ya, tapi di sini 6 jam ini kan tidak tahu nih pasnya berapa, maka kita pakai perbandingan yang pas nih. Ini kan 10 ini dengan 400 kilo. Berarti 10 jam itu dapatnya itu 400 kilometer. Ini kita anggap kecepatannya konstan ya. Jadi mulai dari menit pertama itu konstan terus. Jadi ini kecepatan rata-rata menurut Pak Chan. Nah, kalau 6 jam ini berapa Pak Chan? Nah, ini yang namanya perbandingan senilai. Makin banyak jam berarti kilometernya juga makin banyak. Berarti mengalihkannya gimana? Mengalihkannya disilang. Oke, bentar Pak Chan ganti. Jadi kalau senilai itu mengalihkannya gini, 10 kali X 6 jam kali 400. Jadi X-nya itu sama dengan 6 kali 400 dibagi 10. Dicoret. Nah, 6 kali 4 24 tambah 0 240. Jadi opsinya adalah yang Charlie. Oke. Lanjut nomor 8. 8 tambah 1 9. Ini anak-anak ada grafik produksi sepatu. Ya, perhatikan. Ini ada hari terus kemudian ini pasangan sepatu. Di sini ada keterangan 150 berarti artinya satu hari itu menghasilkan 50 sepatu. 2 hari 100, 3 hari 150, gitu kan? Nah, ini sebenarnya tanpa hitungan pun kelihatan sebenarnya bahwa ini kan yang ditanya produksi sepatu mencapai 1250 pasang itu setelah hari keberapa? Nah, ini gampangnya gini anak-anak. Kelipatannya ini berapa sih? Ini kan kalau kita perhatikan, ini kan kelipatannya harinya 1 terus kelipatnya 50 ya. Jadi sebenarnya kelipatan per harinya itu hanya 50. Berarti anak-anak tinggal bagi saja. Oke. Jadi hari keberapa produksi sepatu mencapai 1250? Berarti tinggal 1250 dibagi 50 karena ini kan kelipatannya 50, konstan terus. Hari pertama, kedua 50, hari kedua, ketiga 50, tiga keempat 50 dan seterusnya. Kalau kita bagi carat ini ya. Jadi 125 dibagi 5 itu hasilnya 25. Jadi hari ke 25. Oke? Lanjut ke nomor terakhir, nomor 10. Seorang pembalap setiap minggu pagi diwajibkan berlatih menempuh jarak yang tetap. Ada kata-kata tetap nih. Dengan kecepatan berbeda-beda. Hasilnya seperti tabel berikut. Nah, ini berarti hubungannya JKW ya anak-anak ya. Anak-anak pasti sudah tahu segitiga JKW nih. JKW, jarak, kecepatan, waktu. Oke. Artinya kalau kita mencari jarak, berarti kita tinggal mencari kecepatan waktu. Kalau kita mencari kecepatan, berarti jarak dibagi waktu gitu ya, dan seterusnya. Kalau nyari waktu ya otomatis jarak dibagi kecepatan. Nah, di sini yang sudah diketahui kan ini sebenarnya anak-anak. Ini yang nih minggu kedua nih. Ingat tiap minggu itu dia jaraknya tetap. Berarti kita nyari jarak dulu nih. Ya, berdasarkan di minggu kedua. Nyari jarak, ingat jarak itu berarti yang di atas berarti kecepatan kali waktu. Kecepatan rata-ratanya itu 60 kali waktunya 1,5. Maka ini 60 1,5 berarti 30 90 km. Nah, jadi jaraknya itu sebenarnya 90 km. Oke, kita cek dari yang pertama dulu.
Jarak tempuh pembalap setiap minggu pagi adalah 100. Ini jelas salah. Nah, paham ya? Ini anak-anak kalau perhatikan, lihat nih. Pilihlah pertanyaan yang benar. Lebih dari satu jawaban. Lah nomor 1 aja salah, tinggal 2 jawaban. Jadi sebenarnya ini tanpa menghitung pun berarti gini anak-anak. Oh iya, lebih dari 1 jawaban ya udah, 1 aja salah berarti 2 dan 3 jelas benar. Gitu ya? Gak yakin Pak Chan, aku mau coba ngecek. Oh ya udah, kita cek nomor 2. Oke, kita cek nomor 2 nih. Kecepatan rata-rata minggu ketiga. Ya, nyari kecepatan atau K gitu, oke. Nyari kecepatan itulah jarak dibagi ini ya, nyari kecepatan. Yang ini kecepatan berarti jarak bagi waktu. Jaraknya tadi 90, waktunya minggu ketiga itu 3. 90 bagi 3 ya 30 km per jam. Loh sama. Ya. Nomor 3 perlu dicek. Ya, boleh sih nomor 3 dicek. Selisih waktu minggu 1 dan keempat. Waduh. Ini kalau mau ngecek ya sebenarnya boleh, tapi kayaknya agak lama sih. Tapi nggak apa-apa. Yuk nyari apa ini, waktu ya. Waktu minggu pertama atau X. Nyari X-nya itu berarti tadi 90 dibagi berapa tadi? Kecepatannya 45 ya. Nah gini kan, berarti 2. Betul? Terus kemudian ini 2-nya dalam jam ya, karena di dalam jam. Terus kemudian Z-nya itu 90 dibagi 75. Ini kan? Ini 90 bagi 25 nggak bisa ya. Ini bagi berapa ya? Bagi 5 gitu nggih. Kalau 90 dibagi 5 itu kan dapatnya 18. 75 dibagi 5 itu dapatnya 15. Masih bisa disederhanakan dibagi 3, 6. Bagi 3, 5. Ini 6 per 5 jam. Ya, atau berarti 1 jam berapa ini? Tambah 1 per 5 menit ya. Nah. Kok 1 per 5 menit, astagfirullah, 1 per 5 jam. Nah gini, berarti 1 jam berapa menit tuh? Kali 60. 60 dibagi 5 berapa? 12 menit. Nah, berarti 2 jam dikurangi 1 jam kan 1 jam. 1 jam dikurangi 12 menit, 48 menit. Nah, cocok kan? Yeah. Ya itu tadi anak-anak pembahasan untuk part 1 warming up TKAD Matematika Kabupaten Sleman. Untuk part 2-nya simak di video berikutnya. Sekian dari Pak Chan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.